Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kurnia nikmat sehat wal afiyah hingga kita semuanya bisa ditakdir bersua kembali dalam kajian fikih Toharah Madrasah Diniyah Online Rabita Alawiyah Jawa Timur yang kali ini masuk ke sesi yang terakhir, pertemuan yang keenam, masih dalam pembahasan tentang tayamum. Nah, kita masuki daripada pembahasan syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada beberapa hal, ya, dan bisa 7 macam. Di antaranya, yang pertama, orang bertayamum itu harus dengan tanah yang mengandung debu dan suci. Harus yang pertama adalah yang mengandung debu, ya. Jadi tidak termasuk juga dengan pasir, tapi sekiranya pasir itu juga mengandung debu. Jadi kalau hanya tanah terlebih itu cuma lembab sehingga nggak ada debu yang bisa terangkat, maka tidak sah dipakai untuk tayamum walaupun tanah. Termasuk juga pasir yang tidak ada kandungan debunya yang bisa berterbangan dan menempel di tangan kita, maka yang demikian juga dinyatakan berarti tidak boleh untuk kita pakai dalam bertayamum. Ini lebih-lebih dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sehingga untuk yang lainnya yang bukan debu maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Walaupun tanah, walaupun pasir, walaupun apalagi ketika itu bukan dari debu ataukah dari yang lainnya seperti tepung dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam tayamum. Kemudian yang kedua, debu tidaklah dalam keadaan mustakmal, harus dalam keadaan tohur. Sebagaimana air suci dan mensucikan, maka debu juga ada tidak boleh dengan menggunakan debu yang mustakmal. Apa itu debu yang mustakmal? Yaitu debu yang masih menempel di anggota tayamum. Dalam artian, ini debu telah terpakai untuk bertayamum dan masih menempel di anggota tayamum atau yang berjatuhan daripada anggota tayamum setelah sudah terpakai untuk bertayamum. Itu namanya debu mustakmal. Termasuk juga debu yang sudah terpakai di dalam untuk menghilangkan najis mughalladhah, najis berat seperti najisnya anjing dan juga babi. Ini kan kita juga menggunakan tanah, ya. Sehingga apa, tanah itu walaupun kemudian kita siram setelah kita pakai, maka tetap itu tergolong sebagai debu mustakmal sehingga nggak boleh kita pakai lagi untuk tayamum. Ini sebenarnya bedanya dengan air mustakmal. Kalau air mustakmal itu ketika kita tambahkan air hingga mencapai 2 kula, maka kembali air itu jadi suci dan mensucikan. Beda dengan debu. Debu yang sudah terpakai untuk tayamum atau untuk mensucikan najis mughalladhah, maka walaupun kita setelahnya mensucikan kembali lantas mengeringkan, debu itu tidak bisa untuk kita pakai bertayamum karena masih dalam hukum mustakmal. Ini bedanya dengan air, ya. Kemudian debunya itu pun juga dengan syarat debu yang murni tidak tercampur oleh benda yang lainnya. Walaupun pencampurannya itu adalah sedikit. Jadi harus khalisan, harus murni adalah debu. Karena itu kalau ada debu kecampuran bedak, kecampuran tepung, ataukah kecampuran kapur, maka dinyatakan tidak sah untuk dipakai dalam tayamumnya. Nah, dan kemudian juga yang syarat yang keempat, haruslah bertujuan untuk memindahkan debu. Jadi harus ada qasad, kesengajaan di dalam memindahkan debu tadi. Ya, jadi harus ada. Karena itu, tatkala misalkan anggota tayamum kita sudah berdebu, lantas kita kemudian tinggal mengusapkan seperti bahwa wajah kita sudah banyak debu karena daripada angin yang terbawa, yang membawa debu dan kemudian menempel ada di wajah kita atau ada di tangan kita, maka bagaimana? Di saat kita langsung seandainya mengusap walaupun dengan niat tayamum, maka tidak sah. Karena tidak ada tujuan untuk ini. Jadi nanti itu ada dalam ketentuan syaratnya itu, ya. Jadi ada sifat untuk koset di dalam memindah dan tujuan untuk mendapatkan itu debu. Tujuan untuk daripada itu debu. Ya, jadi ada tujuan di dalam memindah.
dan untuk juga mendapatkan daripada itu debu. Karena itu, kayak seperti dari misalkan di wajah kita sudah banyak mengandung debu. Kalau kita langsung mengusapkan daripada tangan kita langsung kita tempelkan ke wajah dan langsung untuk mengusap dengan niat tayamum maka tidak sah. Kenapa? Nggak ada pemindahan debunya. Ya, ada pemindahan debu dan ada untuk kesengajaan di dalam memindah debu. Kalau seperti itu nggak sah. Karena itu terus bagaimana caranya? Misalkan kalau terjadi demikian, Anda niati untuk mengambil debu terlebih dahulu di wajah Anda. Setelah itu angkat kembali dua telapak dan kembalikan ke wajah untuk kita usapkan. Nah, ini sah. Termasuk di tangan juga demikian. Tangan kita banyak debu. Kita belum mengusap wajah. Pegangkan aja, ambil aja tanah yang debu yang ada di tangan Anda, ya, yang seperti ini misalkan dengan tujuan minda. Setelah itu kan sudah ada di telapak, kita buat untuk mengusap wajah. Nah, ini sah. Bahkan kalau perlu memindahkan itu daripada udara langsung boleh. Seperti misalkan ada angin yang berhembus membawa banyak debu. Tangan kita hadapkan ke arah untuk angin yang berhembus itu, ya, sehingga banyak debu yang menempel di telapak tangan kita. Kita bersengaja untuk mengarahkan telapak tangan kita ini untuk mengambil itu debu, maka ini boleh. Ini sudah dianggap ada kosat, sudah bertujuan untuk mengambil debu. Nah, demikian sudah dianggap memindahkan debu karena itu boleh kalau demikian. Ya, tapi kalau tadi ketika ada di wajah dan langsung kita niat tayamum lantas langsung mengusap maka tidak sah. Ya. Nih, kemudian syarat yang nomor 5 mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali pindahan debu, dua kali pengambilan debu. Jadi anggota tayamum itu cuma dua, hanya wajah dan dua tangan sampai siku. Ya, sebagaimana di dalam wudhu yaitu daripada ujung jari sampai siku. Nah, ini dengan ketentuan pengusapan baik wajah dan dua tangan ini harus dari dua pengambilan debu. Ya, harus dua kali pengambilan debu. Jadi kalau cuma satu kali maka tidak sah. Ya, urutan masalah untuk pengambilannya apakah harus urut? Nah, itu sebenarnya tidak harus. Seperti dalam contoh gini, kita ngambil dengan dua telapak. Yang kita pakai untuk wajah cuma satu telapak saja, misalkan telapak kanan aja kita pakai. Kita ratakan dan ini sudah merata dengan hanya satu telapak. Telapak kiri kita belum pakai. Kita gunakan telapak kiri untuk tangan yang kanan. Nah, gini. Ya, tangan yang kiri kan belum. Tangan yang di telapak kanan sudah habis. Kita baru ngambil lagi di telapak tangan kita untuk tangan kiri kita. Nah, yang demikian bagaimana? Boleh. Karena sudah dua kali pengambilan. Pertama dua tangan, kemudian satu tangan ini hanya satu tangan yang keduanya nggak ada masalah. Yang penting dua kali pengambilan debu. Ya, ini mau dua kali, satu untuk wajah, dua tangan ini ngambil lagi dua telapak, yang satu untuk kanan, yang satu untuk kiri, demikian juga boleh. Ya, tapi kalau seandainya tidak dua kali pengambilan, melainkan satu kali, walaupun cukup untuk mengusap wajah dan dua telapak, dua tangan, maka tetap dinyatakan tidak sah. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan serban, ini kita lebarkan, kita ngambil debunya agak banyak akhirnya, ya, agak banyak sehingga berapa sisinya ini sudah banyak debu. Kita pakai sebagian untuk wajah cukup. Nah, satu. Kita pakai sebagian lagi untuk tangan. Sisanya lagi misalkan untuk kiri karena banyak kan, nah, lebar bagaimana? Tidak sah. Karena apa? Hanya satu kali pengambilan debu syaratnya di dalam mazhab kita Syafi'i dan itu dalam apa banyak riwayat hadisnya bahwasanya Nabi itu dalam bertayamum harus dua kali pengambilan debu. Jadi dua kali pengambilan debu itu baru menjadi sah dalam tayamumnya. Ya. Kemudian syaratnya harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, jika tidak memungkinkan maka tayamumnya tetap sah menurut Imam Ibn Hajar dan tidak sah menurut Imam Romli. Dan menurut keduanya tetap wajib melaksanakan sholat di hormatil waktu atau untuk menghormat karena masuknya waktu sholat dan nantinya tetap wajib untuk mengqodhoi kembali sholat tersebut. Jadi dalam tayamum ini ada perbedaan dengan wudhu, ya. Karena begini, wudhu itu adalah benar-benar mengangkat hadas. Sedangkan tayamum itu sebenarnya hanya untuk diperbolehkan bagi dia melaksanakan ibadah sebagaimana diperbolehkan kalau dia itu berwudhu.
Tuh, sehingga boleh baginya untuk sholat, boleh baginya untuk megang mushaf, membaca Al-Quran dan yang sebagainya. Sebagaimana kalau dia adalah memiliki wudhu itu, tapi tidak mengangkat hadas, ya, tapi tidak mengangkat hadas. Makanya dalam niatnya tadi nanti bukan untuk mengangkat hadas, melainkan hanya supaya diperbolehkan. Maknanya istibahah, agar diperbolehkan dia untuk melaksanakan ibadah. Ini menjadi ketentuannya demikian. Karena itu, ya, beda dengan wudhu. Kalau wudhu tidak mensyaratkan harus setelah masuknya waktu juga. Walaupun belum masuknya waktu sholat kita berwudhu boleh. Walaupun kita masih punya najis, tubuh kita masih najis, terus kemudian kita wudhu terlebih dahulu boleh. Ya, tapi tidak dengan tayamum. Karena tayamum itu supaya diperbolehkan sholat. Karena itu hal-hal yang lainnya yang bisa mencegah dia untuk bolehnya sholat harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan tayamum. Termasuk di antara penghalang untuk orang itu bolehnya sholat adalah apa? Najis. Ya, karena itu bagi orang yang bersucinya dengan cara tayamum, tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan tayamum dulu, karena mau bagaimana mau diperbolehkan sholat sedangkan dia masih membawa najis. Ini untuk najis yang tidak dimaafkan ya. Ini untuk yang najis yang tidak dimaafkan, tidak dimaafkan dalam sholat. Beda halnya kalau ada najis tapi dimaafkan dalam sholat. Contohnya misalkan darah sedikit yang ada di tubuh kita, yang ada di apa pakaian kita, dan itu dimaafkan, ya. Dalam sholat pun itu dimaafkan. Maka bagaimana? Maka boleh, tidak perlu untuk kita mensucikan, kita langsung tayamum juga diperbolehkan. Tapi ini adalah untuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat kita, ya. Ini maka bagaimana? Nah, kita nggak boleh tayamum terlebih dahulu, tapi wajib mensucikannya terlebih dahulu. Nah, sekarang ya jadi permasalahan di saat kita tidak mampu untuk mensucikan itu, contohnya nggak ada air sama sekali. Bagaimana mau mensucikan? Kita tayamum itu karena memang nggak ada air. Ya, sehingga apa? Dan masalahnya ada najis bekas kencing kita. Lah ini kan kita berarti membawa najis dan itu tidak dimaafkan dalam sholat. Maka bagaimana? Nah, menurut Imam Ibn Hajar, ya, tetap bagi dia boleh untuk bertayamum karena ini dianggap untuk takhfifan, meringankan daripada hanya sudah punya najis sekaligus nggak punya bersuci sama sekali itu. Makanya Pak, tetap bagi dia boleh untuk tayamum, tetap wajib bagi dia untuk tayamum, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat sekalipun tubuhnya masih membawa najis, ya, walaupun tubuhnya masih dikatakan membawa najis. Tapi tidak menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli tetap bersikukuh karena apa? Fungsinya daripada tayamum hanya untuk istibahah agar diperbolehkan bagi dia untuk ibadah dan sholat. Karena itu di saat dia masih memiliki najis, berarti kan dia nggak akan diperbolehkan untuk sholat walaupun dia bertayamum. Makanya nggak boleh bagi dia untuk tayamum, tapi wajib mensucikan terlebih dahulu. Berhubung nggak bisa untuk sucikan, ya sudah nggak perlu tayamum karena kalaupun dipaksa tayamum, menurut Imam Romli tayamumnya tidak sah, ya, tayamumnya tidak sah. Sehingga Pak, sudah dia berarti sholat langsung dihormatil waktu. Begitu juga dari pengajar pun tetap nantinya sholat tapi dituntut tayamum terlebih dahulu. Walaupun dia masih membawa najis, dua-duanya dari pendapat Ibn Hajar Imam Rabi menuntut untuk melaksanakan sholat, tapi jatuhnya nanti sholat dihormatil waktu. Karena sholat masih membawa najis, ya, hanya saja nantinya ketika dia sudah punya air untuk bersuci dan mensucikan dari najisnya, dia diwajibkan untuk mengqadha'i salat yang telah dikerjakan tadi, ya. Ini kemudian berusaha mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Ini juga, ya, menjadi ketentuannya karena memang istibahah akan diperbolehkan untuk sholat, ya, menuntut harus bagi seorang yang mau bertayamum, ya, dituntut untuk mengetahui arah kiblatnya terlebih dahulu setelah tayamum supaya bisa langsung sholat. Itu. Ya, ini pendapat mu'tamad daripada pendapatnya Imam Ibn Hajar. Cuman berbeda dengan Imam Romli. Untuk syarat yang ini tidak berlaku bagi Imam Romli. Dalam artian, walaupun dia belum tahu arah kiblatnya di mana, dia boleh tayamum lebih dahulu. Setelah itu baru mencari arah kiblat dan sholat. Tapi kalau Ibnu Ibn Hajar nggak boleh, harus sholat terlebih, harus mencari kiblat terlebih dahulu. Ketika sudah tahu arah kiblat, baru dia dinyatakan boleh untuk bertayamum. Ya, ini syarat yang nomor 7. Dan syarat yang kedelapan, bertayamum setelah masuknya waktu. Ya, inilah termasuk, ya, daripada perbedaan antara tayamum dengan wudhu, ya.
Karena wudhu itu benar-benar untuk mengangkat hadas, sedangkan tayamum ini adalah toharo doruro, ya, bersuci yang bersifatnya adalah doruro, ya, dan itu apa, yaitu di saat ya karena memang tidak mampu untuk melaksanakan wudhu, ini dorurotnya. Karena itu ya tuntutannya adalah Pak, nunggu ada darurat, yaitu ketika dia sudah mulai terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kapan? Ya kalau sudah masuk waktu sholat. Makanya nunggu setelah sudah masuk waktu sholat, baru dia boleh untuk bertayamum. Jadi kalau misalkan mau sholat isya, ya harus nunggu setelah masuk waktu isya. Nggak boleh tayamum di waktu maghrib digunakan untuk sholat isya, ya. Harus nunggu setelah masuknya waktu sholat isya dulu, baru kemudian dia boleh untuk melakukan tayamum, ya, karena dianggap nggak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Kan nggak ada tuntutan untuk kita melaksanakan sholat sebelum masuknya waktu sholat, ya. Dan yang terakhir, bertayamum untuk setiap sholat fardu, ya. Jadi tayamum ini hanya bisa berlaku untuk satu tayamum itu untuk satu kali fardu. Ibadah yang fardu cukup hanya satu kali. Tidak bisa lebih daripada satu kali. Apakah itu sholat atau bukan? Termasuk diantaranya yang bukan sholat adalah apa? Khutbah Jum'ah. Makanya kalau ada orang yang bertayamum, dia menjadi khatib untuk Jum'ah, maka dia wajib di dalam khutbah Jum'ah itu karena seperti sholat, dia dituntut untuk bersuci. Sehingga dia dituntut untuk tayamum untuk sebelum melaksanakan khutbah Jum'ah. Kalau dia sebagai khatib. Nah, kalau kemudian setelah dia berkhutbah, kalau ingin untuk sholat Jum'ah, maka Pak tidak boleh langsung sholat Jum'ah dengan tayamum yang sudah digunakan untuk khutbah tadi. Tapi apa? Wajib kembali untuk tayamum untuk pelaksanaan sholat Jum'ahnya. Nih, karena apa? Berlaku hanya untuk satu kali fardu, ya. Nah, kalau kita sudah gunakan tayamum itu untuk sholat isya, maka kita kalau untuk menggunakan untuk sholat yang lainnya, maka harus tayamum lagi. Termasuk walaupun seperti halnya kalau sholat di jamak. Orang melakukan sholat jamak takhir, maghrib dan isya, dikerjakan di waktu isya. Awal tayamum pertama untuk sholat maghrib, maka bagaimana? Setelahnya harus tayamum lagi untuk melaksanakan sholat isyanya karena hanya berlaku untuk satu fardu. Adapun selain yang fardu, boleh beberapa sholat pun diperbolehkan, termasuk ini baik sholat sunnah, ada yang termasuk di kategori sholat sunnah, yaitu yang sifatnya fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah. Jadi setelah sholat fardu ada pelaksanaan sholat jenazah. Bagaimana? Boleh kita langsung sholat jenazah dengan tayamum yang sudah kita pakai untuk sholat fardu tadi. Atau juga boleh setelahnya untuk sholat sunnah berapapun banyaknya diperbolehkan. Itu, ya. Ini kemudian masuk dalam rukun-rukun tayamum, ya. Furudut tayamum, ya, fardu-fardu tayamum atau rukun-rukunnya tayamum itu, ya, sebenarnya bisa ada ada lima, ya. Yang pertama yaitu memindah debu dari tempat manapun ke wajah dan telapak tangan. Jadi tadi itu kan termasuk yang sudah tadi ada kesengajaan harus di dalam memindahkan debu. Ya, jadi karena itu di saat kita tidak ada yang namanya pemindahan debu, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan tayamum. Ya, jadi harus ada yang namanya pemindahan debu. Ya, karena itu kayak seperti tadi ketika wajah kita sudah banyak untuk berdebu, maka bagaimana? Tidak diperbolehkan bagi kita untuk langsung mengusap daripada debu yang ada di wajah kita. Ya, dengan tanpa ada kita memindahkan terlebih dahulu. Ya, jadi ketentuannya kalau seperti itu, ya maka bagaimana? Harus kita memindahkan terlebih dahulu yang ada di wajah kita dengan cara kita usap tangan kita, kita taruh tangan telapak tangan kita di wajah dengan niat untuk memindahkan debu, kemudian dan sudah ada niat tayamum di sini, ya. Kemudian kita angkat dulu terlebih dahulu telapak tangan ini, baru kita kembalikan untuk kita usapkan lagi ke wajah kita. Ya, begitu juga yang di tangan, ya, yang di tangan juga demikian. Kita ambil bisa daripada dua tangan kita ini, kalau memang sudah banyak debunya, kita ambil dengan niat mengambil debu, untuk kemudian kita angkat dan kemudian baru kita gosokkan kembali, kita usapkan lagi di tangan tersebut, ya. Nah, ini ketentuannya, ya, di dalam
rukun-rukun tayamum yang pertama ya, termasuk tadi kalaupun memindahkannya ada daripada hembusan angin yang mudah mengandung debu, kita telapak tangan kita taruh di situ sehingga akhirnya telapak tangan kita berdebu, maka boleh bagi kita untuk mengusapkan ya, setelahnya boleh untuk kita mengusap. Kemudian yang kedua, niat bertayamum. Nah, niat dalam tayamum ini ada dua. Ya, niat itu ada dua karena tayamum itu kita tahu kan niat dalam ibadah harus bersamaan dengan awal ibadah. Niat itu harus bersamaan dengan awal ibadah. Nah, permasalahannya di dalam tayamum itu niatnya itu ada dua macam. Ada niat hakiki, ada niat nisbi. Niat hakiki itu niat yang pertama tanpa ada yang mendahului apapun. Yaitu apa? Pemindahan debu. Itu adalah pekerjaan pertama dalam tayamum. Karena itu menjadi rukun untuk memindah debu. Dan tidak ada awalan apapun setelahnya. Tidak ada yang memulai apapun sebelumnya. Kemudian ada niat, ada apa, pekerjaan yang awal, yang nisbi. Permulaan nisbi. Apa permulaan nisbi? Yang didahului oleh permulaan yang lainnya. Yaitu apa? Permulaan nisbi ini adalah mengusap wajah. Karena apa? Sebelum mengusap wajah sudah ada pekerjaan yaitu memindah debu. Nah, dari sinilah makanya karena ada dua permulaan di dalam tayamum, niatnya itu harus bersamaan pada dua-duanya. Yaitu apa? Di saat dengan kita memindah debu, itu ada niat untuk sudah ada niat untuk tayamum. Jadi saat kita ngambil debu itu sudah ada niat untuk tayamum. Kemudian apa niat itu harus kita pertahankan terus di dalam hati kita, niat tayamum tadi sampai kita mengusapkan debu tadi itu ke wajah. Sampai kita mengusapkan debu tadi itu ke wajah. Nah, ini apa dalam niatnya untuk tayamum ya. Jadi ketika minda ada niat, kemudian sampai kita apa pertahankan niat di dalam hati kita sampai kita mengusapkan ke wajah. Ya. Nah, timbul permasalahan di saat apa? Seandainya hilang bagaimana niatnya? Nah, kalau hilangnya di tengah-tengah, yaitu antara mindah sampai mengusap di tengah-tengah ini di hati kita lupa dengan niat tersebut, tidak kita pertahankan dalam hati kita, menurut Imam Ibn Hajar maka tidak sah. Sehingga apa menuntut ini debu yang sudah kita pindahkan di telapak tangan kita ini harus kita ganti lagi dengan debu yang baru, ngambil lagi debu yang baru dengan niat dan mempertahankan kembali niat di hati untuk sampai mengusap wajah. Tapi kalau menurut Imam Romli, yang penting saat mengusap wajah ada niat lagi, maka nggak ada masalah. Walaupun tengah-tengah antara memindah debu sampai mengusap wajah, di situ ada sempat hilang niat di dalam hatinya, maka nggak ada masalah. Itu menurut pendapat Imam Romli. Tapi yang muktamad menurut Ibn Hajar, hukumnya ini nggak sah debunya. Jadi ngambil kembali dengan niat, sampai kemudian mempertahankan niat tayamumnya dalam hati, sampai mengusap kepada wajahnya. Ya, nih tata cara niat ini dengan tingkatannya di dalam tayamum itu ada tiga tingkatan. Dan ini mulai tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah dan terlemah. Ya, nah yang tertinggi yaitu apa? Dalam niatnya itu ada penyebutan kalimat fardu dan sholat. Ya, contohnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah atau nawaitu istibahata fardis sholah juga boleh. Jadi ada niat tayamum untuk supaya diperbolehkan sholat fardu. Niat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat fardu. Ini walaupun pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah niatnya. Jadi saat kita mau ngambil debu, kita dalam hati sudah niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholat. Saya niat tayamum untuk supaya diperbolehkan sholat fardu. Kita pindah. Nah, ini niat yang tertinggi. Kalau ada penyebutan fardu dan juga sholat, maka dia diperbolehkan dengan tayamum itu untuk pertama sholat fardu satu kali kan. Tadi kan tayamum hanya diperbolehkan untuk satu kali sholat fardu. Sholat fardu satu kali. Tidak boleh lebih dari satu. Sholat sunnah berapapun boleh. Atau yang bukan sholat seperti megang Quran, membawa Al-Quran. Ini diperbolehkan. Dengan tayamum tersebut diperbolehkan. Itu. Ya, kalau niatnya pakai listibah hati fardhi sholat. Ada kalimat fardunya dan ada kalimat sholatnya. Yang kedua,
ada nawaitu tayammum listibahati sholat tanpa menyebut kalimat fardu. Nawaitu tayammum listibahati sholat. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Nggak menyebutkan sholat fardu. Nggak ada fardunya. Maka bagaimana? Nah, yang demikian ini lebih lemah dibandingkan niat yang pertama. Apa? Boleh dengan tayamum itu untuk sholat tapi hanya sunnah. Nggak boleh sholat fardu. Kalau mau sholat isya tayamumnya niatnya seperti itu nggak sah. Nggak boleh dengan tayamum itu untuk sholat isya. Kenapa? Nggak menyebutkan untuk sholat fardu masalahnya. Kalau hanya untuk sholat diarahkan hanya boleh untuk sholat sunnah. Tapi sholat fardu tidak. Ini ya, ini dan ataukah boleh pula untuk selain sholat seperti kayak tadi megang Quran untuk membawa Al-Quran itu diperbolehkan ya. Dan yang ketiga dengan tanpa menyebut kalimat fardu dan kalimat sholat, tapi untuk tujuan selain sholat. Contoh, nawaitu tayammuma listibahati mashil mushaf, listibahati hamlil mushaf. Saya niat tayamum agar diperbolehkan megang Quran, agar diperbolehkan membawa Al-Quran. Nah, kalau dengan tayamum yang semacam ini niatnya, maka dia boleh dengan tayamum itu untuk selain sholat. Tapi kalau untuk sholat maka tidak boleh walaupun sholat sunnah sekalipun. Jangankan untuk sholat fardu. Sholat sunnah pun juga tetap tidak diperbolehkan. Itu kalau niatnya bukan untuk niat sholat. Ya, ini kalau tidak ada kalimat sholat yang disebut sama sekali, ya bahkan fardu juga apa tidak disebut, maka diperbolehkan hanya untuk selain sholat. Tapi kalau untuk sholat maka tidak diperbolehkan, walaupun sholat sunnah. Nih, kemudian fardu yang ketiga yaitu mengusap muka, mengusap wajah. Dan cuman di sini bedanya dengan wudhu, kalau dalam wudhu wajib meratakan hingga sampai ke seluruh rambut yang ada di wajah harus terkena dengan basuhan wudhu kita. Bahkan untuk jenggot yang tidak tebal pun harus terkena baik kulit ataukah rambut jenggotnya. Tapi tidak untuk di dalam tayamum. Kenapa? Karena sifat debu berbeda dengan sifat air. Air bisa menembus banyak hal, tapi debu tidak. Ya, tidak banyak meresap sampai menembus ke bagian dalam. Makanya tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut walaupun tipis. Bahkan disunahkan menuju ujung juga tidak. Jadi cukup hanya pokoknya kita meratakan yang ada. Nah, jenggot ini nggak perlu sampai kita mau meratakan. Kalau perlu untuk memasukkan gini pun juga tidak. Itu kalau untuk tayamum. Sunnah untuk memasukkan gini. Oh wajibnya enggak tapi sunnah enggak ada. Sunnah pun juga tidak. Tetap hanya bahasa sekedar sudah mengusapkannya. Oh, selesai. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Ya, ini ada caranya. Ya, cara dalam mengusap kedua tangan ini kita langsung aja kita praktekkan lihat seperti ini. Ya, kalau untuk mengusap tangan yang kanan, ini tebu kita ambil sudah niat untuk ngambil yang kedua. Ya, nah pertama adalah apa? Kalau untuk mengusap tangan kanan, taruh jari tangan kanan yang akan kita usap ini di bawahnya jemari jari telunjuk kita. Di bawah jari telunjuk kita. Jadi gini. Oh, bukan ke sini di telapak tapi di bagian dalamnya dari jari-jari. Jadi gini. Nah, ya, kelihatan ya. Kalau sudah ini ini kita gerakkan, kita jalankan. Di saat kita mengena kepada pergelangan, jari-jari ujungnya ini kita tekuk ini. Tuh, awalnya kan begini, lurus. Tapi kalau di saat ke pergelangan, jari ini kita tekuk. Tetap jalan dan tidak mengena ke telapak. Tuh, tidak mengena ke telapak sini. Tetap yang kita kenakan yang di jari aja. Sampai kalau sudah ke siku, nah, kita putar. Nah, ya, bisa jari telapaknya yang diputar atau tangannya gini diputar. Tuh. Karena apa? Yang tadi sudah diusap sebelah bagian atasnya ini, yang belakangnya, yang bagian bawahnya belum. Nah, yang bagian bawah ini baru kita gunakan debu yang ada di telapak ini. Kan belum kan? Nah, gini. Nah, tapi saat mengusap ini, ingat, jempol tetap diangkat. Jempolnya tetap diangkat. Jangan ditempelkan gini, tapi tetap diangkat. Supaya jempol itu tetap berdebu. Ya. Nah, permasalahan apa jempol? Karena jempol ini belum keusap tadi. Ini kan berarti jempol belum kena. Nah, itu diusapkan jempolnya ini. Loh, nah, ini. Ya, tidak ada kesunahan untuk jari di sela-sela ini, tidak ada. Ganti yang kiri juga demikian. Ya, yang kiri jadi telapak, tuh, ditaruh di bawahnya telapak. Kalau sudah, ya, ketika
pas di pergelangan ditekuk ini, terus jalan sampai ke siku diputar. Nah, ini kemudian di jari jempolnya diangkat. Nah, untuk pas di jempol ini. Selesai sudah. Ya. Ini dalam tata cara untuk apa? Mempraktekkan dalam mengusap kedua tangan kita, ya. Itu. Kemudian di rukun yang kelima yaitu tertib atau berurutan di antara dua usapan. Karena wajib harus mengusap wajah terlebih dahulu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Tuntutannya kata perintah dalam Allah dalam Al-Quran, dan usaplah wajah-wajah kalian dan juga kedua tangan kalian, ya. Makanya harus berurutan, ya, termasuk tadi dalam pengambilan tanah, mengusap untuk wajah, terus kemudian mengusap untuk kedua tangan itu harus tertib, harus berurutan. Ya. Kemudian kita masuk ke sunnah-sunnahnya daripada tayamum. Ya. Sunnah-sunnah daripada tayamum. Sunnah-sunnahnya tayamum ini ada banyak. Ya, di antaranya yaitu apa? Semua yang menjadi sunnah-sunnahnya wudhu yang bisa dikerjakan di dalam tayamum juga disunnahkan di dalam tayamum. Kecuali mensela-selai jenggot, ya, mensela-selai untuk jemari dan juga mengerjakan 3 kali. Itu tidak disunahkan kalau di dalam tayamum. Dan kita sunahnya kalau wudhu, basuhan setiap basuhan 3 kali, 3 kali. Bahkan jenggot pun disunahkan untuk selai-selai gini. Tapi tidak untuk dalam tayamum. Ya, tidak ada. Tapi untuk sunah-sunah yang lainnya, maka bagaimana? Tetap itu disunahkan. Ya, tetap itu disunahkan. Ya, jadi apa untuk apa yang disunahkan di dalam wudhu kita selama itu memungkinkan untuk kita kerjakan di dalam tayamum maka itu disunahkan juga di dalam tayamum kita ini. Ya, kemudian yang berikutnya merenggangkan jari. Jadi bukan menyelai jari sebenarnya. Saat kita dorobnya kita ini merenggangkan jari gini saat memukulkan itu. Nah, supaya apa? Saat kita mukul jari itu sudah apa? Tebu itu sudah mulai ada yang berterbangan hingga mengena kepada sela-sela jari. Itu ya sudah mengena ke sela-sela jari. Ini merenggangkan saat kita mengambil debu tadi. Ya, bukan dirapatkan gini pas ngambilnya tapi direnggangkan gini. Nah, ya, kemudian yang ketiga menipiskan debu. Setelah kita memindah, ini jangan langsung dipakai gini, tapi tipiskan dulu sunahnya. Bisa ditebenturkan gini sehingga sebagian rontok, ya, untuk menipiskan debu baru setelahnya kita pakai. Baru bisa setelahnya kita pakai. Kemudian yang keempat tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum sampai menyempurnakan usapan. Jadi kayak tadi ini gini misalkan jangan diangkat dulu karena kalau diangkat sudah jadi mustakmal nantinya. Nah, kalau sudah musamal nggak bisa kita pakai lagi. Kita harus ngambil lagi debu yang baru kalau gitu. Nah, ini makanya Pak, jangan diangkat sampai usapan itu sudah selesai. Tangan juga demikian. Jangan diangkat gini, terus dikembalikan. Ini jadinya kalau sudah terpisah, jadinya mustakmal. Maka Pak terus sekiranya nempel terus di anggota. Nah, kalau sudah baru, kalau selesai sempurna baru kita angkat. Itu ya. Kemudian mencabut cincin dalam pindahan pertama, sedangkan untuk mencabut cincin dalam pindahan kedua adalah wajib. Jika seandainya cincin itu bisa menghalangi sampainya debu ke kulit. Jadi saat kita menggunakan misalkan di jari kita ada cincin, maka bagaimana? Kalau kita mau mengambil untuk debu yang pertama, sunahnya ini cincin kita lepas. Kalaupun tidak lepas nggak ada masalah. Karena apa? Kita ngambil ini hanya untuk mengusap wajah. Tapi kalau untuk pengambilan yang kedua, apalagi di saat cincin itu adalah agak rapat untuk ke tangan kita, ke jari kita, maka wajib untuk kita lepas. Supaya nanti tangan kita pun terkena dengan usapan debunya itu. Ya, maka saat kita mengambil debu yang kedua kali, maka bagaimana cincinnya, ya apalagi yang rapat itu wajib kita lepas. Ini karena memang beda dengan wudhu, ya. Dimana kalau dalam wudhu cuma sunnah untuk memutarkan cincin itu di air. Kenapa? Kalau dengan debu diputar aja air sudah mudah untuk masuk, tapi tidak dengan debu. Makanya Pak, kalau untuk tayamum wajib dilepaskan cincinnya khususnya untuk pemindahan debu yang kedua kalinya yaitu untuk pengusapan kedua tangan, ya. Nah, yang terakhir tidak menghapus debu yang daripada anggota tayamum sampai selesai sholat.
Jangan kemudian setelah kita bertayamum langsung kita henduki, kita bersihkan. Jangan. Gunakan dulu untuk ibadah itu bekas tayamum tadi. Kalau sudah selesai dipakai untuk ibadah, barulah mau Anda bersihkan silakan. Ya, itu yang menjadikan kesunahan di dalam tayamum kita. Nah, pembahasan yang terakhir kita adalah kepada hal-hal yang membatalkan daripada tayamum. Ya, nah, yang membatalkan tayamum ini sebenarnya ada cuma tiga, ya, hal-hal yang membatalkan, yaitu yang pertama yaitu ma'abdalal wudu'a, perkara semua yang bisa membatalkan wudhu maka itu juga membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudhu? Maka ada empat hal itu kan yang kita bahas sudah, empat hal yang membatalkan wudhu, maka yang demikian juga bisa membatalkan kepada tayamum. Itu dengan ketentuan jika tayamum itu adalah tayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Ya, ketika tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu. Seperti kita awal bahas dalam bab tayamum, bahwasanya tayamum itu adalah bisa pengganti daripada wudhu, bisa pula sebagai pengganti daripada mandi besar, mandi wajib. Nah, kalau ini pengganti daripada wudhu, maka tayamum itu bisa batal karena ada hal-hal yang membatalkan wudhu yang ada empat itu. Ada salah satu daripada empat hal yang membatalkan wudhu, maka tayamumnya juga batal. Nah ini, namun jika tayamum itu adalah untuk hadas besar dalam artian pengganti daripada mandi wajib atau mandi besar, maka selama hadas besarnya itu tidak kembali, maka hukumnya tidak batal itu tayamum, walaupun dia mengalami perkara yang bisa membatalkan wudhu. Tayamumnya untuk tujuan mandi pengganti mandi besar. Kalau dia misalkan kencing, apakah batal tayamumnya? Tidak. Apakah dia kemudian buang air besar, megang daripada istrinya? Tidak batal. Kecuali kalau hadas yang menjadikan dia hadas besar itu kembali terjadi. Contohnya karena janabat. Dia kembali janabat lagi. Nah, maka tayamumnya yang tadi adalah batal. Ya, maka yang tayamumnya yang tadi adalah batal. Ini. Yang kedua yaitu murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya, ketika orang itu keluar daripada Islam, maka dinyatakan dia batal daripada tayamumnya. Nah, ini termasuk juga beda dengan wudhu, ya. Kenapa? Wudhu tayamum itu bersuci yang lemah, sedangkan wudhu itu adalah kuat. Kenapa kok bisa dikatakan lemah dan kuat? Kalau wudhu itu benar-benar mengangkat hadas, tapi tayamum tidak. Makanya dalam niatnya tadi, kalau orang niat saya niat tayamum untuk mengangkat hadas kecil, nggak sah tayamumnya. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Tapi tayamum sekedar agar diperbolehkan untuk sholat, diperbolehkan untuk megang Al-Quran dan sebagainya. Itu tayamum. Supaya diperbolehkan. Istibahah. Makanya ini adalah bersuci yang lemah. Nah, ketika ada orang yang misalkan setelah tayamum, naudzubillah misalkan dia mengalami murtad, maka tayamumnya dinyatakan batal. Tapi tidak kalau untuk wudhu. Ada orang habis wudhu kemudian murtad, naudzubillah. Setelah itu langsung tobat lagi dia bersyahadat. Maka bagaimana? Dia tetap boleh menggunakan wudhu tadi untuk langsung sholat pun boleh. Ya, tanpa mengulangi wudhunya lagi terus kemudian dia langsung sholat diperbolehkan. Itu kalau untuk wudhu, ya. Dan yang ketiga, menduga atau ya bahkan yakin dengan keberadaan air. Bisa dengan cukup menduga, ya. Ini dugaan kuat atau ragu atau bahkan cukup dengan dugaan lemah. Ya, itu sudah bisa membatalkan tayamum kita jika kita tayamum bukan karena sakit tapi memang karena tidak ada air. Ya, karena dia tayamum itu penyebabnya karena memang nggak ada air sama sekali. Itu. Maka bagaimana dengan adanya air? Walaupun cuma persangkaan yang kuat atau yang namanya dhon, persangkaan yang lemah namanya waham, ataukah persangkaan yang sama antara ada dan tidaknya yang namanya syak ragu, ya, atau bahkan yakin ada air. Ya, maka bagaimana? Maka langsung membatalkan kepada tayamumnya dia. Ya, ini. Jadi termasuk yang ragu tadi atau yang lainnya adalah apa? Seperti melihat fata morgana dari kejauhan kayak seperti air, tapi dia nggak yakin kalau itu fata morgana. Ada kemungkinan itu air, ada kemungkinan itu adalah fata morgana. Maka bagaimana? Tayamumnya langsung batal, walaupun setelahnya dia mengecek dan didapati itu cuma fata morgana. Maka tetap tayamumnya tadi adalah batal. Ya, nah, cuman permasalahannya nanti di sini ada beberapa perincian. Ya,
ada beberapa perincian. Jadi begini, jika dugaan adanya air terjadi sebelum sholat, maka tayamumnya pun batal. Ini kalau hanya dugaan, maka batal. Lebih-lebih kalau yakin mendapati air. Contoh dugaan, kok di sebelah itu mendungnya tebal ya, seperti hujan. Ataukah kok ada rombongan datang, bisa jadi mereka bawa air. Walaupun kita nggak tahu dan yakin kalau mereka bawa air, langsung batal. Kalau kita belum sholat, ya. Jika kita tayamum dan sebelum sholat mendapati dugaan demikian. Apalagi yakin belum sholat, hujan, yakin ada air, batal tayamumnya. Yang kedua, jika dugaan itu terjadi setelah dia sudah masuk ke di dalam sholat, sudah tayamum, kemudian sudah sholat Allahu Akbar, muncul dugaan adanya air. Seperti terdengar rombongan datang, ada rombongan datang, kafilah datang. Maka bagaimana? Kalau cuman itu dugaan belum yakin ada air, maka sholatnya dia tidak batal. Tayamumnya dia tidak batal dan sholatnya pun juga tidak batal. Dan ini mutlak. Mutlaknya adalah apa? Mau dia itu tayamum karena nggak ada air. Itu adalah di daerah yang memang tidak ada air sama sekali kebiasaannya di situ. Ini istilahnya adalah balad safar, ya, ataukah dia tayamum di daerah yang biasanya ada air cuman saat itu tidak ada air sama sekali, makanya dia tayamum saat itu sama sekali, pas mungkin pas paceklik tidak ada air sama sekali, maka bagaimana ini, tapi kebiasaannya melimpah di situ air, maka demikian mutlak hukum apa, tayamumnya tidak batal dan sholatnya pun juga tidak batal kalau cuman dugaan, ya. Tapi jika yakin ada air dan setelah masuk sholat, jadi sudah takbir Allahu Akbar, yakin ada air. Contohnya Pak, hujan. Bukan yakin ada air. Hujan datang, hujannya turun. Maka bagaimana? Di sini sebenarnya dilihat. Diperinci lagi dua hal. Apa? Yang pertama, jika dia bertayamum itu di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Nggak ada air sama sekali di situ, kebiasaan memang sudah nggak ada air, maka bagaimana? Dia akhirnya kemudian di daerah situ dia pun bertayamum dan sholat, sudah masuk tengah sholat, hujan. Maka hukum sholatnya, tayamumnya tidak batal, sholatnya juga tidak batal. Ya, hanya saja sunnah bagi dia dianjurkan untuk memutus sholatnya agar dia bisa bersuci dengan sempurna, yaitu dengan cara berwudhu menggunakan air untuk kemudian mengulangi kembali sholatnya. Ya, dengan dalam arti memutus sunnah untuk memutus sholatnya, untuk dia berwudhu dan kemudian mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia bertayamum di daerah balad hador, itu daerah yang umumnya ada air, cuman hanya saja saat itu saja tidak ada air sama sekali di situ, maka bagaimana? Sholatnya langsung batal karena tayamumnya dihukumi batal. Ini kalau yakin ya, langsung tayamumnya pun dihukumi batal. Nah, ini ada beberapa perkara ini yang membatalkan daripada tayamumnya, ya. Ya wallahu alam bissawab. Ini kita bisa mulai buka untuk tanya jawab di sini. Silakan untuk yang mau menontarkan dalam pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wudhu dengan tayamum itu kan cukup untuk satu fardu. Iya, wudhu Kalau beserta mandi janab, tayamum. apa wudhu? Maksudnya tayamumnya tadi Oh, kan untuk tayamum satu. saja, ya. Kalau mandi janabah itu apakah habis apa namanya mandi dengan tayamum tadi, apakah bisa langsung sholat tanpa dengan tayamum lagi Ustaz? Kedua kalinya. Iya. Ketika kita misalkan mandi janabah itu karena nggak ada air, akhirnya kita tayamum. Nah, kita tahu kan di dalam mandi janabah itu juga dianggap seperti halnya mengangkat kepada hadas kecil kan itu kan. Maka sebenarnya apa? Ya cukup dengan kita satu kali untuk tayamum mandi janabah sudah boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat. Ya, cuman nanti kan tadi kalau untuk mandi janabah ketika mendapati air maka batal tayamumnya sehingga dia dituntut untuk mandi besar, bukan batal terus gak perlu mandi besar, enggak, dia dituntut untuk mandi besar setelahnya.
Ya, jadi di saat dia mendapati air, sedangkan dia tadinya tayamum untuk mandi pengganti dari mandi janabat, sekarang wajib untuk mandi. Ya, di saat sudah dapat air, hukum tayamumnya batal dan wajib bagi dia untuk mandi. Nah, Nah, kemudian niatnya sama bisa tetap kita dengan pakai istibaha semuanya tanpa harus menghususkan ini badalan anil ghusul, badalan anil wudhu. Nah, ini nggak perlu sebenarnya. Kalaupun menyebutkan badalan anil ghusul nggak ada masalah. Ya karena intinya kita istibahah ya, ya sekarang kalau untuk istibahah fardhu sholat ya berarti saat itu kita lagi punya apa, punya hadas besar ya sudah dianggap itu juga jadi badal pengganti daripada hadas besarnya itu sama Ustaz ya, wajah dan kedua tangan Ustaz ya. sama ya. Dan ini yang pernah terjadi di zaman Nabi itu ada sahabat ya, karena tayamum umumnya saat itu adalah untuk wudhu ya, tapi kemudian ada sahabat saat di dalam perjalanan dia mengalami janabat. Akhirnya sama satu sahabat tanya sama temennya, temennya juga pas kurang paham, ya, no, pengganti mandi harus seluruh tubuh. Akhirnya dia bergulung-gulung ada di pasir di situ, ya. Kemudian sampai ke Madinah diceritakan kepada Nabi, Nabi pun tersenyum. Akhirnya dibilang, oh kalau untuk pengganti daripada mandi janabat pun sama, tetap yang diusap hanya wajah dan kedua tangan. Nah, Ustaz, syukur. nah, kemudian ini ada pertanyaan, eh, cara tahu rambut yang termasuk wajah pada wanita. Nah, untuk kita mengetahui rambut yang ada, itu apa? Kita harus tahu batas wajah itu. Kan kita tahu batas wajah untuk panjangnya kan mulai awal tumbuhnya rambut sini sampai dagu. Yang untuk melebarnya mulai dari telinga sampai telinga. Nah, untuk godek ini yang tumbuh di samping telinga dipastikan itu adalah bagian daripada wajah. Sehingga ini ya untuk yang tumbuhnya ini akarnya tumbuhnya di sini. Kalau tumbuhnya di sini di samping telinga ini dipastikan itu adalah rambut wajah. Itu harus kena semuanya. Makanya jangan ditarik kemudian ke belakang. Padahal tumbuhnya di sini kadang ditarik ke belakang. Nah, ini ujungnya pun juga harus kena basuh. Itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya apa? Kalau untuk yang daerah sini pelipis bagaimana? Kita bisa menarikkan kata ulama itu narik seperti baju, apa benang. Kita tarik dari awal tumbuhnya rambut yang sini, tarik sampai ke bagian atasnya daripada rambut apa telinga sampai ujung telinga ini. Nah, yang masuk masih ke tengah di sini, masih apa ketika benang itu kita tarik, yang berada di sisi untuk ke wajah ini semuanya rambut wajah. Maka termasuk yang rambut tumbuh di sini pun ya ini dari benangnya dari atas telinga ini ya. Nah, makanya rambut yang tumbuh di sini ini semuanya masuk batas wajah. Ini yang sering kadang-kadangnya orang teledor perempuan itu di sini. Ya, karena panjang kadang-kadangnya langsung ditaruhnya di belakang telinga dan tidak ikut dibasuh. Nah, itu justru nggak sah wudhunya kalau seperti itu. Ya. Ini kemudian eh, pertanyaan lagi di sini, apakah benar demikian? Misal definisi beser dalam hal ini kencing. Misal dinamakan beser jika dia butuh waktu sholat 7 menit, sedangkan tiap 4 menit dia tidak bisa tahan untuk kencing. Apakah demikian? Jika ada air dalam ember kecil lalu kita masukkan tangan tanpa niat hendak bersuci, maka air tersebut bukan mustakmal. Benar Ustaz ya. Kemudian bagaimana niatnya agar kita bersuci dalam air sedikit, misal kejatuhan basuhan pertama tidak menjadi air mustakmal. Nah, ya, untuk permasalahan dari beser itu, kalau memang tidak ada waktu bagi kita untuk kita bisa sholat, ya, untuk kita bisa melaksanakan sholat tanpa ada hadas, itu baru dikategorikan beser. Ya, jadi nggak ada kesempatan sama sekali bagi dia untuk sholat yang tanpa ada hadas, itu baru dan sampai keluar daripada waktu. Ini kita perkirakan sampai isya selesai yaitu subuh, tetap kondisinya seperti itu. Tanpa ada misalkan waktunya yang cukup bagi dia untuk melaksanakan sholat itu baru dikatakan dia daimul hadas ya. Nah, sebenarnya untuk yang demikian ini karena masih ada jeda bagi dia, dia bisa wudhunya itu wudhu yang sempurna sebenarnya. Kenapa ada jeda 4 menit itu dia bisa pakai untuk berwudhu.
Nah, nantinya, maaf, dia bisa misalkan menyumbat yang rapat supaya dia nggak ada yang keluar nantinya. Kemudian setelah itu bisa langsung wudhu dengan sempurna. Kemudian dia langsung bersegera untuk melaksanakan sholat. Perkara nanti setelahnya mungkin ada keluar dan sebagainya, maka itu nggak ada masalah. Kayak tadi nih, seperti orang yang dalam keadaan daimul hadas tadi. Ya, itu. Kemudian kayak tadi ember kecil. Kalau memang kita nggak ada niatan untuk bersuci, ya mau untuk suci dari najis kah karena tangan kita suci dan juga tidak niatan untuk berwudu, maka bagaimana? Ya dipastikan air itu nggak menjadi mustakmal. Karena mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Ya, bersuci yang wajib. Itu apa? Basuhan pertama untuk dalam wudhu atau mandi, ataukah basuhan pertama untuk mensucikan dari najis. Itu baru. Nah, makanya untuk basuhan kedua, ketiga pun kalau yang pertama sudah sempurna, itu nggak menjadikan air itu mustakmal. Pertama, basuhan pertamanya kita basuh di luar. Dua, tiganya kita masukkan ke dalam. Air itu nggak mustakmal. Mustakmal hanya dari sunnah, tapi tetap bisa dipakai untuk berwudhu kalau seperti itu. Apalagi nggak ada niat apapun, nggak niat wudhu, nggak niat apa. Nah, sekarang kalau kita seandainya kepingin bisa seperti itu ya apa? Nggak ada canting soalnya. Misalnya, kita bisa gunakan tangan kita sebagai canting. Caranya namanya niat ightiraf. Ya, pertamanya adalah Pak, kita wudhu seperti biasa. Niat untuk wajah kita membasuh ini nggak perlu bagi kita niat untuk menjadikan tangan kita sebagai canting. Karena kita nggak menggunakan untuk basuh tangan, tapi basuh wajah. Jadi gini, basuh biasa, biasa niat wudhu, basuh biasa. Kalau wajah kita niati 3 kali, kita bisa ambil lagi kedua, ambil lagi ketiga. Nah, setelah basuhan wajah ketiga ini barulah kita wajib niat ightiraf. Apa niat ightiraf itu? Niat menjadikan tangan kita cuma sebagai canting, alat untuk ngambil air. Jadi ngambil air gini. Nah, karena saat ini kita menggunakan untuk tangan. Jadi baru setelah ngambil kita buat basuhan ini. Nah, satu, kita niat ambil lagi ya. Ini dengan niat tadi, niat iftirak, niat menjadikan cantik. Nah, untuk kedua, ketiga. Baru ganti yang ini untuk tangan kiri dan seterusnya. Setelahnya nggak perlu niat lagi, niat iftirak. Kenapa? Sudah tangan tidak lagi diperlukan kan? Maka apa langsung tinggal ngambil ya air di situ untuk ngusap wajah, apa ngusap-ngusap daripada kepala dan kemudian kita pakai untuk membasuh kedua tangan kaki pun juga nggak perlu pakai niat iktiraf lagi. Langsung tinggal ambil pakai dua tangan kita pun boleh. Hanya di saat waktu kita setelah selesai basuh wajah, saat itulah baru kita niat iktiraf sebelum basuh tangan. Karena saat ini waktunya untuk basuh tangan. Kalau kita nggak ada niat, maka langsung otomatis dipakai saat tangan kita masuk, itu adalah untuk mengangkat hadas. Makanya air yang di dalam ember jadinya mustakmal. Ya, ini. Nah, kalau ada cipratan dari bekas wudhu kita, ini nyiprat ke ember, apakah air ini mustakmal? Yang jatuh memang mustakmal, tapi air yang kejatuhan tidak juga langsung dihukum mustakmal. Itu nanti ada namanya taghayyur takdiri. Itu kalau bisa merubah dengan perubahan yang sangat berat, yang sangat banyak, itu baru dikatakan air itu berubah jadi mustakmal. Kalau cuman ini berapa tetes nggak ada masalah. Ya, tetap air itu tidak mustakmal. Itu. Kemudian bagaimana kalau di tengah mandi besar keluar sesuatu dari dua lubang? Bagaimana mandi besarnya? Nah, kalau setelah kita mandi besar keluar satu dari dua lubang, kalau itu yang keluar adalah bukan mani, ya berarti kita nggak perlu ngulangi untuk mandinya dari pertama. Tapi dipastikan kita adalah batal wudhunya, sehingga di saat kita sudah menyempurnakan daripada mandi kita, kita wajib untuk berwudhu. Ya, karena tadi harusnya saat mandi besar hadas kecil kita sudah terangkat kan. Tapi di saat karena ada sebab hadas kecil karena kencing lagi misalkan, maka bagaimana di tengah kita pas tengah-tengah mandi besar, maka bagaimana berarti hadas kecil itu kembali ke diri kita sehingga setelah sempurna mandi kita wajib untuk wudhu. Ya, setelah itu baru diperbolehkan baginya untuk sholat. Nah, mungkin yang lainnya bisa bertanya. Nih.
Hmm? Ya ada ya. Sudah nggak ada yang tanya lagi nih ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi ilmu yang manfaat. Hmm, bisa mungkin nanti di eh, gelombang-gelombang yang berikutnya lagi. Ya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.